siapin softwarenya, antum tak perlu cari keluar. Media pendidikan melalui radio dan TV harus berdiri di sini. Setuju? Cek. Setelah keluar dari bioskop Trans TV, ana dipanggil sama ini dia. Diminta apa ana di Hazanah? Pasti antum pernah mendengar audio ini di Hazanah Trans 7. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo, Uhti, anak belum selesai ngomong ya, belum juga beres. Pasti antum pernah mendengar audio ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innal a'malu binniyat." Sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Yes, keluar dari zona Hazanah Trans 7 bergabung dengan Opera Banjar. Kenapa? Yang pasti anak di sini bukan menjadi ajis gagap. Masya Allah, dipanggil sama Kang Soleh. Orang Tasiknya, orang Sunda ya, iya Kang. Jadi VO di OPJ, siap. Muncul akhirnya ini. Opera Panjava menghadirkan Parto, Ande Taulani, Sule, Haji Sgap. Semua itu hanya Anda temukan di Opera Panjava. Mohon maaf, Anda harus menyebutkan ini satu persatu, tak ada maksud apa-apa. Karena ini adalah kolega kami yang sama-sama membantu untuk mengangkat bendera kami. Mereka juga dengar antum semua hari ini. Dan setelah itu kita bergabung dengan Rina Gunawan Wedding Organizer. Ini adalah WO para selebritas dan pernikahan keluarga dari pemerintahan tamu negara. Dan ini adalah foto saat MC di pernikahannya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Kemudian setelah itu anak baru dinobatkan tanggal 5 Mei untuk MC Benwali. Ketika ada konser religi Kang Apoy dan kawan-kawan, anak dinobatkan untuk MC Benwali, diawali dari Jakarta Convention Center. Dan besok insya Allah setelah dari sini kita akan merapat ke Serambi, Nanggro Aceh Darussalam. Dan terakhir kita untuk mengisi sebagai dubber. Tadi MC pernah bilang saya mengisi dubber. Bedakah voice over dan dubber? Voice over adalah pengisi suara berbentuk narasi seperti Hazanah, tapi kalau dubber adalah mengisi suara perfilman di Indonesia. Salah satunya adalah di Antv. Kami mengisi suara film yang pertama, film Abad Kejayaan. Kemudian yang kedua adalah film ini dia, Mahabharata. Kemudian mengisi kurang lebih 35 atau 50 episode film Utaran. Di Utaran kita mengisi suaranya Ratore. Kemudian setelah itu kita mengisi suaranya Mahadewa. Dan terakhir filmnya Joda Akbar. Mau dengar suaranya? Anak kayak konser ya. Mau dengar suaranya? Waktunya sudah selesai. Oke. Astaga, iya lah ini. Anak masuk
masuk ke Antv sadari. Saat itu programmernya bilang, Mas, udah berbeda dengan VO loh Mas. Siapa? Ngisi suara film harus sesuai dengan mulut dia. Kalau dia bergerak, mulut ente pun harus bergerak. Kalau dia ketawa, ente harus ikut ketawa. Di situ beratnya jadi dabar. Jangan sampai gambarnya nangis, anak yang ketawa. Betul nggak? Susah loh itu kan? Perjuangan. Akhirnya apa? Oke, siap. Persis Ustadz kayak Amalia Tadris. Anak di tengah, layar besar, semua programmer 50 orang itu ada di kanan kiri kami. Anak di tengah, anak teriak, Mas, tulisannya mana Mas? Loh, ini dites. Kang Chandra ini dites. Ente nggak pakai tulisan. Terus anak ngomong apa? Ya terserah ente. Disinilah kelebihan anak santri nak. Anak waktu itu hanya menggerakkan hati anak, ya Allah. Harik lisani lil kalam, gerakan lisan bicara ya. In hada nafi lil ummah, kalau ini manfaat. Apa yang terjadi? Inilah kelebihan santri. Semakin kepepet, loadingnya cepat. Betul nggak? Andai kan Ustadz Ari, Ustadzah yang bilang, besok ada Happy Chandra ya, itu kan mepet, mendadak kan? Tapi Masya Allah persiapannya luar biasa hari ini. Semakin kepepet, loadingnya cepat. Maka itulah ada istilah the power of kepepet. Dan itu yang terjadi kepada anak. Waktu itu muncul di layar seorang Yudhistira di paus sama operatornya lagi megang panah. Ketika dia mau bergerak, di situ anak ngomong, ya Allah ngomong apa? Gitu ya. Allah yang menggerakkan. Jadi anak bicara hari ini, Allah yang menggerakkan kawan, bukan anak yang bicara. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa Nabi Musa. Gerakan lisan untuk bicara. Yudhistira mulai jalan, di situ anak bicara. Apa yang anak katakan? Ingat Arjuna, belum selesai nah. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Saat itu programmernya bilang, oke, tag 40 episode. Oh, diterima Mas? Diterima. Padahal anak ngawur di situ ngomongnya. Anak nggak tahu aslinya dia ngomong apa. Yang penting anak lihat dia ketawa, gua ikut ketawa gitu. Tapi ketika anak simpan ini, anak UI jurusan komunikasi, anak semester 7 dia sempat bertanya, Mas sebentar Mas, sebelum melanjutkan materi, nanya Mas, sehari-hari ngomongnya kayak gitu enggak Mas? Ya nggak mungkin lah gitu ya. Anak masuk Indomaret gitu ya, saya ingin membeli. Gak mungkin kan masuk Indomaret kayak gitu, saya ingin membeli odol, tolong cepat kembaliannya, kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Takut dong masirnya nanti ya. Oke, 3, 2, 1. Inilah langkah meraih sukses dengan seni bicara. Ataupun sama, kalau mendengar dan melihat tulisan public speaking, otak manusia, otak santri 90% dari Sabang sampai Merauke ketika mendengar kata public speaking pasti muhadoroh. Padahal public speaking luas, 90% banyak yang alergi santri dengan muhadoroh. Dan sekarang kita buka paradigmanya anak-anakku yang baik. Public speaking bukan hanya muhadoroh, voice over public speaking, double public speaking, MC like this public speaking, dan dibutuhkan untuk semua profesi. Dokter
butuh public speaking. Apakah ada muhadharah di rumah sakit? Kita ngisi training untuk para dokter di rumah sakit Fatmawati, nanti di area Batang di rumah sakit Kolbu Insang Mulia, untuk para dokter, para perawat, karena mereka harus bicara dan bukan sekedar silakan fotografer, ini angle yang cantik sekali untuk Anda ambil. Keren banget kayak gini semua kan? Semuanya lihat ke gambar tanpa suara, latih thinking antum. Pegang jeruk nipis itu di tangan kiri antum, jangan sampai terjatuh. Pasti akan berubah tangannya kan? Like this. Jangan sampai terjatuh. Pegang jeruk nipisnya. Berikutnya, angkat tangan kanan antum searah dengan tangan kirinya. Searah dengan tangan kirinya. Yes, I like it. Berikutnya, simpan di tangan kanan antum pisau ini. Pisaunya disimpan. Arahkan ke jeruk nipis. 1, 2, belah jeruk nipis itu. Dibelah, lihat jeruk nipisnya kan? Lihat kan, kemudian dibelah. Terus dibelah kan sampai keluar air jeruk nipis itu. Terus dibelah kawan. Sip, tanpa suara. 1, 2, simpan pisaunya di samping Anda. Lihat air jeruk nipisnya. Jangan sampai jatuh, kalau tumpah Anda gagal. 3, 2, 1, arahkan air jeruk nipis itu ke mulut Anda. Langsung Anda saw. Apa yang Anda rasakan? Apakah? Apa? Putih. Antum bilang asam, jangan lihat ke sini, gak enak banget asam. Apakah rasakannya? Padahal jeruk nipisnya tidak ada, pisaunya tidak ada, tapi kita bisa merasakan keberadaannya. Itulah thinking. Kita mau maju ke depan, wah kayaknya ini akan bahaya nih. Baru lihat mikrofonnya aja, gambar mikrofon itu udah menakutkan. Itulah thinking. Latih thinkingnya sama seperti yang Anda munculkan. Ini dia gambarnya. Perhatikan baik-baik baby mungil ini. Lihat saja Kak. Lihat saja. Kesimpulannya, tanpa kita merasakan, tapi bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Tepuk tangan buat kita semua. Breathtaking, amazing, I like it. Masya Allah, luar biasa ini yang ini ya. Oke, baik, kita kembali ke materi. Nah, ini yang saya minta dari Anda. Sip, kita coba dari yang satu ini. Yes, ini dia. Banyak yang takut dengan public speaking, sampai memegang mikrofon aja sampai seperti itu. Dia kehilangan